Iya, gue 29 sekarang. Gue 29. Terus menuju album yang bertitle Menjelang 30. Iya, betul. Berarti ini keresahan-keresahan lu menuju angka 3 itu? Sebenarnya nggak bisa dibilang keresahan juga sih, cuman kayak lebih ke... Sebenarnya kalau tadi ngomongin perjalanan karirnya Raihan dari jadi dokter gigi kemudian ngeband, orang tua gimana? Sehat. Lu mau nanya apa? Maksudnya orang tua gimana? Dari lu dokter gigi terus membelot ke musik gitu loh. Berapa mantan? Itu tetap itu aja. Gue barusan ngitung, 6. Wih. Oh. 6 nggak banyak dong. Enggak ada, tapi cuma per jenjang cukup. SD dapet, SMP dapet, SMA dapet, kuliah dapet, kerja dapet. Iya. Halo semuanya, kembali lagi di Pop News dengan gue Rehan Nur. Hari ini kita kedatangan 2 tamu, satu Denboy dan Gamal. Ya Nur, terima kasih banyak udah datang ke Pop News pada episode kali ini. Sama-sama. Betul sekali. Dan seperti biasa, bukan tanpa maksud tanpa sebab ya. Betul. Ada tamu kita di sini. Karena tamu kita baru saja merilis karya terbarunya. Betul, beberapa waktu lalu Rehan Nur baru aja merilis satu single terbarunya yang berjudul Dari Balik Jendela. Yes. Dari balik jendela dulu apa ragu dulu sih? Dari balik. Ragu dulu dong. Ragu dulu kan. Habis itu baru terakhir dari balik iya, jendela. betul. Gitu. Sebelum ragu tuh mau tak mau ya? Enggak, ragu mau tak mau dari balik ragu jendela. mau tak mau dari. Gitu. Oke. Dan Itu ini dia. proyek solo pertama lu? Menuju album ya pertama. Sebelum-sebelumnya udah ada mini album sama Oh iya? beberapa single. Sendiri? Yang mini album bareng Agatha Priscilla. Oh, yang nyanyi? Kita berdua. Berdua? Yoi. Oh, oke. Buat yang hafal mukanya ya, beliau ini sudah melanglang buana. Dan kalau nggak salah bandnya kemarin lagi rame-ramenya ya, diundang kemana-mana. Bener ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kalau lihat Instagramnya kayak, pokoknya band kalau udah ada foto kontennya yang membelakangi penonton, terus penontonnya banyak, berarti udah tenar. Amin, amin. Band gue belum menang. Lah kan udah main di Synchronize. Oh iya, tapi kan tuh nebeng selengker. Kan nungguin setelah gua itu. Kan lumayan lah, mereka masih mau nonton. Bener dong. Iya bener. Yoi. Luar Silakan biasa. diikutin bandnya Kamal. Nggak usah, Oh, nggak usah. Udah sering, soalnya udah sering kesian Pop News Iya, iya. Lo nggak apa-apa dong. Nunung CS ya. Orkes Nunung CS, Yoi. betul. Dan FYI juga, Rehan Nur ini bandnya Lomba Sihir. Lomba Sihir, betul sekali. Yap. Gak apa-apa kan gue perkenalkan sebagai anak band itu? Ya harus. Harus kan? Harus lah, harus. Jadi kita sekalian profiling seorang Rehan Nur ini, lu tergabung dalam apa aja? Lomba sihir. Lomba Sihir, terus Martials. cagur, lu nggak cagur? Bukan, Sri Mulat. Lebih tua dong. Iya. Lo gue mudah-mudahin nggak mau sih. Malah angkatannya Tarsan. Lo nggak apa-apa gue. Lomba Sihir. Martial. Martial juga. Oh iya Martial bener. Iya. Sama Dennis ya? Martial. Keren tuh. Dennis, iya bantuin juga. Iya. Bantuin. Kalau gue bilang Martial keren, lu marah nggak? Kenapa gue harus marah? Karena ada lu di dalamnya ya. Iya. Kalau gue bilang Martial lebih keren dari solo lo gitu misalnya. Nggak apa-apa juga. Oh, iya. Bener. Soalnya ada juga yang bilang solo gue lebih keren dari Martial. Gitu. Iya, Jadi kan bener. imbang. Selera. Beda-beda. Tapi hebatnya dia ya, dari semua proyek-proyek yang dia jalankan, itu emang semuanya punya positioning masing-masing. Benar. Gitu. Buat lo yang demen mungkin headbanging, agak-agak headbanging gitu kan, Martial. Iya. Bisa. Kalau mau joget-joget Joget-joget lincah, lucu, Lomba Sihir. Lomba Sihir. Kalau mau di pojokan gelas kaca. Bener. Kalau mau nangis-nangis dikit atau kontemplasi juga, proyek solo lu. Betul. Iya, Bener. betul sekali. Iya. Ngomongin tentang kehidupan tuh proyek solonya dia. Iya, tapi kita akan bahas lagu yang paling baru dirilis sama Rehan Nur beberapa waktu yang lalu, yaitu Dari Balik Jendela. Iya. Video klipnya juga udah ada. Bagus Ya, banget lagi. di YouTube channelnya beliau ya. Betul. Betul sekali. Kenapa bagus banget? Nonton sendiri dong, biar tahu. Itu kan ada cewek sama cowok kan? Cewek sih, sama sama cewek ibunya. sama adiknya. Oh Iya. iya benar. Sama ibunya juga Iya, ya. sama ibunya. Gue ingat di video klip itu ceweknya pakai baju kuning kalau nggak salah. Ada beberapa sih gue juga. Gue emang goblok aja. Masa ingat video klip warna baju? Oh kan lagi kampanye. Oh iya. Aduh, aduh. 2024. Enggak lah. Oke, kita ngomongin lagunya dulu, Re. Ya. Dari Balik Jendela. Ini menjelang album ya. Menjelang album. Apa? Menuju 30. Menjelang 30. Menjelang 30. Menjelang 30. Berarti ini benar-benar lu belum ke angka itu umur lu? Gue sebenarnya masih 9 tahun lagi lah menuju 30. Enggak dong. Kan lu udah hampir kepala 3 kan sekarang? Enggak. Enggak, umur lu berapa kan? Iya. Kan
Kekeh ya. Jangan sampai gue panggil petugas kelurahan lu ya. Gue minta akte nih. Iya, gue 29 sekarang. Gue 29. Terus menuju album yang bertitle Menjelang 30. Iya, betul. Berarti ini keresahan-keresahan lu menuju angka 3 itu? Sebenarnya nggak bisa dibilang keresahan juga sih, cuman kayak lebih ke kumpulan cerita gue selama 10 tahun ini aja sih. Oh, 10 tahun terakhir malah? 10 tahun terakhir. Dari umur 20. Dari umur 20-an sampai gue di hari ini. Apa yang terjadi, Ray? Iya. 20 sampai 30. Free sex tuh mulai kapan? Free sex? Platform bebas. Gak usah lah, ya gitu. Enggak. Maksud gua di umur 20 emang Ada apa? struggling seperti apa sih yang lo alamin gitu? Nggak semuanya struggle sih, gue sih lebih bercerita aja kayak dulu waktu gue masuk umur 20-an rasanya kita bisa menguasai dunia gitu. Hidup lebih mudah, Kayaknya banyak pikiran. oh sepertinya gampang ya gitu, lulus terus habis itu ntar ya udah cari duit kayaknya gampang gitu kelihatannya gitu. Cuman ternyata pas udah masuk pertengahan gitu kayak anjir ternyata sulit 24, ya gitu. Ya 24, 23, 24, 25 gitu pas begitu lulus kayak tricky juga ya ternyata ya cara menjalani FYI, hidup ini gitu. Popuser harusnya ini tidak terjadi untuk orang yang sekolah kedokteran gigi ya. Maksudnya itu beneran sih. iya kan? Iya. Karena harusnya karir lu tuh Lurus. udah ada tracknya Iya, betul. gitu kan. Lu kelar dokter gigi udah nyandang gelar DRG. DRG Fadli. Itu yang sinetron ya? Iya. Oh iya bener. Lu bisa dari kisah hidupnya lu tanyain. Iya bener juga ya. Dia masih sinetron lu. Dia masih Bener, sinetron, bener. pasti dia punya keresahan yang sama. Iya. Dilema anjing gue nih udah sekolah mahal. Title-nya bukan title sembarangan, Iyalah. DRG gitu kan. Kalau ngomongin duit doang, terjamin lah lu dengan dokter gigi lu itu gitu Bener kan. lagi, Tapi dia bener-bener. malah jadi musisi nih ceritanya. Emang secara alamiah saya suka bikin gara-gara aja sih. Sama hidup sendiri gitu. Tapi ini kan terjadi, nggak maksud gua, lu yang nyuruh masuk dokter gigi siapa? Gua yang mau. Lu emang pengen jadi Gua yang dokter mau. gigi? Jadi sebenarnya Nah, dulu. minggu lalu yang gue undang tuh temen lu juga. Dias. Oh iya. Ya, gue sempat bahas sama dia soal ini cuplikannya. Nonton aja. Ya editor ada kerjaan. Iya, bener-bener. Ini cuplikannya abis ini kita cuplikin, kita tayangin ya. Gue terus dia bilang nih ya, gue Raihan tuh dari SMA udah ngeband. Udah tahu mau jadi musisi ketika Iya, itu. iya. Terus si anjing dokter gigi. Kampret. Iya. Ya sebenarnya gue kepengen juga jadi maksudnya waktu Jadi itu emang gue dari dulu dua itulah. keinginan ini selalu ada. waktu SMA tuh mengerucut lah. Waktu SMA mengerucut gitu, gue suka biologi, gue suka musiknya tetap gue jalanin juga. Pada saat itu gue daftar kuliahnya 2 juga. Oh iya. Gue daftar kuliah musik, gue udah keterima. Oh iya? Udah keterima. Tapi gue. di Indonesia? Di Indonesia, kuliah musik juga. Terus satu lagi, gue apply kedokteran dan kedokteran gigi. Gitu. Oke, Kebetulan yang masuk kedokteran gigi dan musik. Oh, dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk. Terus. Berarti dari SMSBMPTN itu lu udah punya dilema tuh. Iya. Iya kan? Iya, gue dilema itu antara 2 itu. Terus akhirnya berdiskusi sama bokap nyokap. Ayo ambil kedokteran gigi aja lah. Siapa tahu musiknya bisa dijalanin bareng gitu loh. Kayak gitu. Gue juga nggak ada resistance dari gue karena gue juga pengen kedokteran gigi gitu. Jadi udah gue jalanin lah. Dokter gigi. Dokter gigi. Apa yang bikin lo penasaran? Kayak dokter gigi seru deh. Itu gue waktu di SMA gue punya ketertarikan yang besar sama biologi. Karena gue waktu SMP goblok banget biologinya. Jadi SMA demen biologi. Gue rasanya pengen masa sih gue nggak bisa gitu loh. Kenapa gigi? Sebenarnya faktor pertamanya adalah nyokap gue tuh dokter gigi juga dulu. Oh. Bokap apa bokap? Bokap di swasta lah, dia konsultan komunikasi. Oke. Jadi nggak ada musisi sebenarnya ya bokap nyokap ya? Nggak ada, Semuanya- bahkan di semuanya satu akademisi keluarga besar pun nggak ada yang jadi. Oh iya. Lu pertama. Ada lah satu, cuman Jadi kayak sejak WR Supratman tuh baru lu lagi ya Iya, musisi? itu bener. Oh, luar biasa. habis dari Supratman bener. Terus? Ya udah, tadi nyampe mana gue lupa. Apa ya? Lu nyokap lu dokter gigi? Oh iya, nyokap Itu gue dokter mempengaruhi gigi. lu untuk menjadi dokter gigi. Iya, itu faktor pertama. Kedua, pas ternyata gue dalamin lagi, seru juga kok gitu loh. Maksudnya nanti kan setelah dokter gigi, gue bisa jadi spesialis juga, gue bisa ambil bedah mulut, bisa iya. ambil segala macam Iya, gitu sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah Yang terjadi adalah ternyata di tengah-tengah saya
fall out of love lah sama, bukan sama ilmunya ya, tapi sama dunianya lah. Mungkin kulturnya gue nggak cocok aja di beberapa hal. Berarti lu nggak sempet praktek nih? Gue nggak sempet. Nggak sempet mencari uang dari gelar lo berarti? Mencari uang paling gue waktu gue koas gue nyambi jadi asisten aja. Asistennya. Oh sempet lah ya. Sempet ya, tapi lumayan. Iya. Lumayan banget itu. Koas aja lumayan ya. Iya kan kalau dokter gigi, kalau koas itu masih sempat dapat nyabut. Oh. Masih suka dapat nyabut, Iya, tapi iya. kalau udah apa namanya yang ribet-ribet, biasa dikasih ke dokternya. Itu hitungannya per gigi ya? Gue kan nggak paham. Itu dulu. Pergi. Bener ya? Gue ngasistenin dokter gigi gitu praktek, duitnya buat ngeband. Oh alah. Gitu. Ternyata apa namanya end journey-nya tetap di musik. Benar. Pak. Iya. Benar. Cuman buat nyari duitnya doang. Ternyata gitu ya. Berarti pertama kali lo akhirnya memutuskan untuk menjadi musisi, project pertama lo itu apa? Bisa dibilang gelas kaca sih, Gelas kaca. yang serius ya. Yang Itu serius. 2000 berapa? Di gelas kaca itu Ayo, album berapa? pertama ya. Ya, pokoknya dari tahun berapa? Gue udah nanya sama temen lo. Nih, kalau album Ini ibarat laki bini ada yang nggak hafal anniversary. enggak nih. Berapa? Gelas Ayo. kaca itu berdiri 2013. Oke. Oh berdiri 2013. Iya, tapi album pertama 2015. Benar. Bener ya, 2015. Coba lu Dia cek. bilang 2016. 15 Spotify, 15. cek Spotify. Berarti Dias yang salah. Iya. Dias, nah lu. Salah dia. Salah dia. Iya itu 2015 berarti. 2015. Gelas kaca jalan. Iya jalan. Ya nggak maksud gue lagi mau timeline nih. Gelas kaca jalan. Abis itu kapan muncul si The Competition of Magic? Oh, lomba sihir itu 2019. Itu proyek setelah Gelas Kaca kan berarti? Jauh setelah gelas kaca. Di antara Gelas Kaca sama si lomba sihir nggak ada apa-apa lagi kan? Lo fokus di Gelas Kaca? Nggak ada. Iya. Jadi timeline-nya gelas kaca, gue ngeluarin proyek solo, baru sempet lomba ada sihir. di situ. Yoi, tapi proyek solonya tuh cuma dua lagu. House of Cards namanya sama Albiran. Itu berarti sebelum lomba sihir ya, Rek? Sebelum lomba sihir. Oh oke, dan Tapi inilah mepet lah. Namanya mepet ya? Kayak nggak beda jauh, cuma berapa Oke. bulan doang gitu. Iya. Dan Bentar deh, kalau gue browsing di Spotify, gue klik Raihan Nur, itu kan ada Strangers Once Again, Hari Yang Baik Untuk Berbohong. Betul. Terus ini top 5-nya ya. Iya. Terus ada Colors, ntar di screen cap ya editor ya, ntar blok gitu. Sweet Cherry Sunrise sama Lampu. Ini apa semua? Itu solo gue. Oh iya? Iya. Udah sebanyak ini sebenarnya? Udah sebanyak itu. udah sebanyak itu. Udah sebanyak itu. Udah jutaan loh ini yang denger. Alhamdulillah. Luar biasa. Terus lu ngerilis dari Balik Jendela. Iya, betul. Tapi ini semua single. Dan ini akan ada di album juga atau gimana? Enggak. Itu jadi ada yang dari mini album tadi kan gue bilang. Dari mini album sisanya single-single. Oke. Oke. Silakan dicek sendiri ya teman-teman ya Yes, di digital betul. streaming. Kita Iya. sekarang sebenarnya kalau tadi ngomongin perjalanan karirnya Raihan dari jadi dokter gigi kemudian ngeband, orang tua gimana? Sehat. Lu mau nanya apa? Maksudnya orang tua gimana dari lu dokter gigi terus membelot ke musik gitu loh? Elah, kesel banget gua. Orang tua gue heran sih sebenarnya. Oh iya? Gini dong. Iya kan? Oh ya kan gitu dong. Tapi sebenarnya kalau mau yang lebih ekstrim banget dulu zaman-zaman sama Dias tuh waktu gue sekolah, sempet tuh gue nggak boleh latihan. Oh iya? Sempat. Sempet ada. Tapi zaman dulu banget ya waktu. Karena mungkin konsennya lu jadi males-malesan sekolah atau apa kali ya. Betul. Itu SMA tuh ya? ekstrim ya. SMP lah itu. Oh, SMP lah. Iya, SMP. Itu SMP. Cuman waktu gue kayak geliatnya gue udah menuju menseriusi karir gue di musik ya, bokap nyokap gue awalnya heran kayak ya emang bisa gitu. Soalnya kayaknya nggak mungkin deh gitu. Iya. Karena lu meninggalkan atau memutuskan untuk ke arah musik itu setelah lu mendapatkan gelar dokter gigi itu kan? Sarjana, sorry, gue nggak nyampe ke dokter gigi. Oh lu sarjana kedokteran? Sarjana ke dokter gigi. Oh, sempet koas di dokter gigi. Sempet koas. Iya. Oke. Mungkin orang tua ngeliatnya juga kayak sayang lu udah kelar. Iya kayak lompat bener. gue pun lompat ke kolam yang gue juga nggak ahli lah waktu Iya. itu. Ya kan gue nggak. Dan belum jelas sama sekali masa depannya kan Belum ketika itu. sama sekali. Berarti waktu itu masih gelas kaca ceritanya. Masih gelas kaca. Masih gelas kaca Masih banget. gelas kaca, betul. Oh, oke. Terus tiba-tiba lo akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan produk solo
Nah, Itu momentumnya apa lagi? momentumnya Kegelisahan lagi juga. kegelisahan yang sangat-sangat mendalam. Waduh. Jadi waktu itu tuh ya emang nggak semua band punya nasib yang beruntung ya, Iya. gitu loh. Dalam hal? Kesuksesan system mungkin kah? ya. Iya. Kesuksesan mungkin. Oke, setuju. Ya gelas kaca itu pada akhirnya kan emang batu loncatan gue dan dia ke karir yang sekarang nih. Betul. Tapi Iya. pada saat itu kami kan proyeknya ya gimana caranya gelas kaca jadi gede gitu. Pengennya pasti. Pengen. Ada ekspektasi di sana. Iya, Ada pasti. ekspektasi. Semua musisi pasti begitu. Iya, cuman takdir tidak berkata demikian gitu kan. Akhirnya waktu itu gue mencoba bikin solo itu adalah gue mencari jalan keluar gitu loh. Gimana ya caranya gue bisa Iya, iya, survive iya. di musik nih. Gue harus buktiin ke bokap nyokap gue dong gitu kan. Iya. Cuman waktu itu gue lebih kayak udah, wah gue kanan kiri atas bawah udah nggak bisa nih, depan belakang juga nggak bisa. Jadi ya udah gue iseng lah bikin si solo gue. Dan akhirnya pun emang yang membuka jalan gue ke sekarang itu adalah project solo gue. Ada spesifik lagu yang mana nggak? Dua awal itu, House of Cards sama I'll Be Around. Oh, itu mempertemukan lo dengan jalan seperti apa kalau boleh tahu? Apakah lo jadi ketemu musisi A, B, C atau gimana? Jadi kalau ngomong secara spesifik dua lagu itu adalah lagu yang memperlihatkan sisi gua yang lain dari gelas kaca gitu kan. Terus habis itu ada lah mulai band-band temen sama musisi-musisi temen tuh mulai kayak, Rek, mau nggak produce gue? Oh gitu. Mau nggak produce band gue gitu? Kayak gue pada saat itu gue nggak bisa nih. Gue nggak tahu ilmunya gitu. Karena gue gitu. newbie juga nih Gue newbie ceritanya. nih gitu. Cuman mereka bilang, gue suka sama lagu lo yang itu gitu. Coba lu coba aja deh. Habis itu gue kayak, bener ya udah coba aja, cuman kita sama-sama belajar aja ya. Oke, gitu. iya. Nah udah, ini itu tuh yang mempertemukan gue sama berbagai macam opportunity. Plus kalau nggak sihir juga, itu adalah jalan gue. Dua lagu itu, Pintunya dari situ ya? pintunya dari situ. Oke. Dan sampai akhirnya Rehan akhirnya akan merilis album. Ini full ya, full album ya? Full album. Akhirnya pede. Akhirnya pede. Menjelang 30. Apakah ini lo prosedurin sendiri? Udah kadung lah, biarin lah. Udah salah tadi barusan. Ada beberapa lagu yang nggak gue. Ada yang Enrico, Oh iya, oke. bandmate gue, sama dia bandmate gue satu lagi. Oh dia juga? Iya, Mantap. Di album? di album. Udah rilis belum lagunya? Belum. Belum dong. Ini kan baru rilis kemarin terakhir dari Balik Jendela. Kita bahas dari Balik Jendela karena menurut gua kalau dilihat dari video klipnya ini keresahan banget ya si cewek ini ya gitu, kayak cari kerjaan, ngelihat dunia luar tuh kayaknya kok aman-aman aja sih gitu. Iya. Itu apa sih Re, lu nulis itu apa yang lu rasain saat itu? Itu waktu gue ada di persimpangan jalan antara kedokteran gigi dan musik Itu. Jadi itu yang gue lihat sih sebenarnya. Yang gue rasain sebenarnya waktu itu kayak gue ngeliat kok orang-orang udah jalan ya gitu, gue masih di sini-sini aja gitu. Oke. Terus habis itu gue ya banyak ngeliatin dari sisi gue aja gitu. Kan rumput tetangga selalu lebih jauh. Bener. Gitu. Tapi maksudnya ini dalam konteks karir bermusik kan? Yang lo bilang orang-orang udah jalan nih, gue masih di sini Atau apapun. Apapun. Oh, Apapun. pertemanan lo yang mungkin udah jadi karyawan, selalu jadi manajer atau Iya. apa ini juga masuk hitungan Termasuk ceritanya. hitungan. Dan lu masih di sini. Iya, adek gue udah lulus. Oh. Ya kan, gue kayak wah ngeliatnya sedih juga ya gitu. Iya. Dan akhirnya muncullah atau terciptalah lagu si dari Balik Jendela ini. Betul. Oh. Itu lu tulis tahun lalu atau? Gue nulisnya 2020. Oh, pas Tapi pandemi banget. pas pandemi banget. Cuma ya gue menulis. Jadi gini, gue nggak pernah gue sedih banget gue nulis lagu tuh gue nggak pernah. Jadi kan gue 2020 ini udah lewat tuh Iya. keadaannya itu. Jadi gue throwback lah. Gua kayak, Lo inget perasaan lo ketika di 2020 itu? betul. Gue nggak bisa kalau gue lagi marah banget atau lagi sedih banget gue nulis lagu tuh nggak bisa. Kok aneh ya? Gue nggak tahu. Biasanya orang keluar ketika rasa yang sedang dialamin gitu maksud gue. Mungkin periodenya iya ya, bisa nih. Misalkan periode gue lagi periode galau nih, terus habis itu gue nulis lagu bisa. Tapi kayak misalkan gue habis nangis banget nih, terus habis itu besoknya gue nulis lagu nggak bisa gue. Oh iya, harus ada jedanya. Ada jedanya dulu. Iya. Oh, oke. Beda-beda sih. Beda-beda. Kalau lu mau? Gue nulis lagu ketika gue nggak nulis sih sebenarnya. Karena gue belum nulis lagu. Puas lo. Ketulis sendiri lagunya ya.
Tapi lo ini semua lu urusin sendiri album lu ini? Atau upcoming album lu ini? Menjelang 30. Ngurusin tuh apa nih? Musiknya? Maksudnya ya kalau musik kan lu yang ngedirect misalnya maksud gue walaupun dibantu teman-teman kan semuanya. Maksud capek juga lo. Sini. Tarak capek kan. Pasti ada pemain lain dong. Iya, ada. Tapi maksud gue kan kita sekarang nggak bisa kayak cuma nulis karya doang. Oh iya. Promosi segala macem. Tuh lu juga sendirian kah atau enggak, temen yang bantuin? Gua kan gue tergabung di Saniter juga. Jadi bantu di situ. Jadi gua kalau artwork-nya sama, gue jadi di Saniter kan ada timnya kan, ada tim kreatifnya, ada tim tapi tetap promotionnya. Lo yang request segala macemnya. Iya, jadi brainstormnya bareng-bareng. Menjelang 30 nih berarti dari lo title itu. Iya, dari gue. Menjelang 30. Gue suka sih itu. Iya. Ada video, ada foto dia. Yoi. Menjelang 30. Tapi ininya kayaknya menjelang 30-nya. Tulisannya. Tulisannya, bukan tambahin. Iya, bukan. Menjelang 30. Ray, cerita dikit dong Ray, itu dari Balik Jendela sebenarnya liriknya menurut gue bagus banget. Itu lu kalau nulis lirik itu berapa lama sih, Ray? Gue mostly kalau nulis lirik dalam satu sesi doang sih. Oh iya? Iya, dalam satu sesi yang misalkan di laptop atau kayak gue cuma sama gitar sama buku doang, ya udah gue tulis aja sampai selesai gitu. Oke. Ada nggak fase hidup lo yang sebenarnya kerekam banget, tapi lagunya belum ada? Ada banget. Boleh tahu fase model apa kayak itu? Fase ketemu lagi sama orang yang gue sayang. Iya. Nora. Nah, cuman langsung bulat. Iya kenapa? Cuma gue merasa kayak gue belum punya metode yang tepat untuk menyampaikannya di lagu. Iya, tapi lagu-lagu dia tuh hampir nggak ada yang cinta plek-ketiplek gitu loh. Benar. Iya benar. Lo nggak yang to the point gitu loh. Iya. Ray. Nggak ada yang cringe soal cinta soalnya. Nah itu. Kenapa? Kisah cinta lo kenapa? Hah? Mau dibahas nih? Nggak usah. Mumpung kalau lo bohong, ada orang yang tahu. Bisa langsung counter ya. Kartu akhir di Kita kan sini. nggak tahu kalau dia bohong. Gue juga nggak tahu sih kenapa ya. Kayaknya gue nggak. Sebenarnya tuh gue nggak pandai dalam mengungkapkan apa yang gue rasakan sebenarnya. Oh sayang. Mantan lu berapa? Wah. Mana ada gitaris mantannya dikit, nggak ada. Sama kayak anak basket ya? Yoi coy, kita kan anak futsal nasibnya. Bola. Iya bola futsal sama aja nonton abang-abang bos. Nggak ada yang cheerleader gitu, nggak ada. Yang bawain handuk orang kantin. Kalau di sekolah tuh Anjir. males banget gue. Tau Iya lagi. gitu, gue dari dulu basket harusnya malah ikut futsal. Iya Goblok. lagi. Berapa mantan? Itu tetap itu aja. Gue barusan ngitung 6. Wih. Oh. 6 nggak banyak dong. Enggak ada, cuma per jenjang cukup. SD dapet, SMA dapet, SMA dapet, kuliah dapet, kerja dapet. Iya. Sama satu album dapet tuh, album pertama dapet. Lumayan. Nah, Iya 6. yang lo mau jadikan lagu itu yang keberapa? Wah ini pertanyaan belum beres nih. Gue nih tahu doang. Ini Kamal. Kan temen lu insya Allah mau melepas masa lajang, temennya insya Allah. Siapa? Temennya Mana? ada lah pokoknya namanya. Oh ada Enrico. Oh iya. Ya pokoknya itulah Iya. misalnya ya. Ada. Masa lu enggak? Yang mana? Yang ke-5 ya? Yang ke-1. Oh, cinta monyet nih. Yang zaman PAUD. Jamu Yang ke-1. Yang ke-1. Iya. Tapi ya gue ketemunya, kenapa jadi Tiba-tiba jadi Mariah Carey. tapi gue ketemunya juga bukan habis itu berlanjut. Gue tuh pengen nulis satu spesifik momen itu tuh gue ketemu lagi. Oh. Tapi sempet pacaran sama doi? Yang pertama? Ya kan pertama. Oh iya bener. Kan mantan. Kan ada selalu cinta monyet tuh gak kesampean aja gitu. Enggak. Itu mah CS kalau zaman gue muda namanya. Yang hubungan tanpa status itu. Iya sih. Kalau sekarang namanya apa ya? ME. Free sex aja. Platonic Platonik relationship. Bar di Bali itu. Oh bener sih, itu dia, itu bener. Enggak, soalnya terlepas dari lagu dari Balik Jendela ini, salah satu keresahan paling umum orang menjelang umur 30 itu jodoh. Bener. Iya kan? Bener. Gitu. Tapi di lagu-lagu lu tuh belum ada. Nah nanti ada. Oh di album ada ya? Di album ada, tapi tentang berpisah. Sedih. Tentang berpisah sama mantan. Iya.
Ya pasti Lu dong. sebut aja kan? Ya pasti dong. Lu masih belum bisa sama pacar sekarang. Iya. Tapi sekarang udah punya pacar? Enggak, belum. Oh, cahaya. Ini mana mau ditaruh iklan? Boleh. Dari balik jendela. Ini masih ada apa namanya? Produksi-produksian lagi, promo-promoan lagi atau ini tinggal dinikmatin aja sama pop user? Tinggal nikmatin aja. Tinggal nikmatin aja. Nikmatin aja. Nanti pokoknya dalam beberapa waktu mendatang akan ada satu single lagi menuju album. Oh, terakhir nih ya. Terakhir menuju Bridging album. ya. Terus nanti pas gue ulang tahun tanggal 21 Juni 2023 albumnya rilis. Wis. Oke. Isi berapa track? 21. Maunya berapa? Oh hebat loh, 2.500. Dia langsung Ditantang. nantangin. Omanya belum nyampe no 2.500. Dari muda dia bikin lagu. 10 track. Oh, 10 lagu. Oh, sama sih sama si Tradeto. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. ya sahabatan mal. Iya, mereka berdua tuh kayak rilis lagu bareng-bareng. Terus Iya. tahu-tahu itu proyek solo bareng-bareng. itu anehnya juga kemarin gue ngumumin albumnya juga bareng. Iya. Di Hari yang sama. Hari Gue yang nggak sama. janjian. Gue Gue nggak nggak boleh janjian. gitu, namanya saling membunuh. Bukan Ibaratnya gitu dong. Lo buka dua-duanya sabarnya tapi saling binggir-binggiran gitu. Itu kan berarti kan Ada chemistry Bang. telepat. Iya benar. Tanpa ada komunikasi tapi tiba-tiba dang. Tapi lo berdua emang saling bantu kan di album masing-masing. Di album Medias yang gue Lu nggak bantuin bantu? nggak masuk. Ya lo masuk nggak album. bantu kan? Kalau ngejudge gitu sih anjing. Tadi soalnya dia bilang dia dibantuin Dias. Ya kan bener kan gua? Gini loh, bantu itu Gua nggak maksud pecah belah ya di sini. Gua cuma nanya. bantu itu kan juga secara moral Oh juga. iya, bener. Support. Jadi Iya. adalah kalanya dia nelfon lo kayak support, Iya. respect, gitu doang tapi itu ya sahabat gue. Itu. Iya, Bener. itu penting Itu yang mal. paling Penting. 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 Lu saling komentarin nggak karya masing-masing? Saling. Yang bagus-bagus ya? Enggak, yang jelas-jelas juga gue komentarin. Oh iya? Mau gue komentarin. Lagu Nih. dia, karya dia, boleh. Aduh, kita nggak sempet ya? Iya, apa kita undang dia? Iya. Gue saling komentarin dua sahib ini luar biasa. Tapi ya itu maksudnya itu kan menunjukkan ya gini musiknya gue sama dia saja beda banget. Bener, Iya, kan? Gitu. betul, Jadi kayak Benar. ada beberapa yang mungkin taste-nya Enggak lu banget. ini kayak bisa diginiin nih. Iya, gitu. iya. Ya, tapi dia sukanya yang kayak gitu yang ya nggak apa-apa. Selera bro. Beda. Yap. Itu dia. Gue pengen balik lagi ke urusan karir lo yang sebenarnya ya, perihal karir lo yang dokter gigi ini. Lo nggak mau kayak Apa Tompi? iya? Aduh, bosen banget gue bilang Tompi nggak mau kayak Tompi gitu. Gak usah. Emang kenapa? Nggak apa-apa, malas aja gue. Ya males dibandingin ya. Sebenarnya Bukan dibandingin sih maksud gue. Ini tuh ada studi kasus yang berhasil. iya benar. Iya kan? Tapi gue tidak tertarik melakukan itu sih sebenarnya. Oh ya udah. Kalau udah ada ketertarikan nggak usah. Pertanyaannya panjang, jawabannya pendek banget. Nggak apa-apa kan yang penting udah titik soalnya. Iya, soalnya- Kalau Tobi gue nggak sempat ajak ngobrol. Jadi gue nggak tahu dia sebenarnya punya dilema yang sama sama lu apa enggak. Oh, enggak, Karena enggak. tahu-tahu dia jadi dokter spesialis. Dia, Beda. dia Gua lebih nggak sekarang tahu. lebih enjoy jadi dokter. Kemarin Siapa? gua habis ketemu soalnya. Oh iya. Iya. Sama Tompi. Sama Tompi. Pakai Dia peci lagi, pakai peci. Gua ngapain pakai peci? Balas nyisir kata dia. Lagi gondrong rambutnya. Penting banget. Iya sih. Pakai peci. Agak too Press- much press con. information ya. Information. Too much information. Ya gitu. Kalau nggak salah pakai boxer Tweety kan? Tapi yang kayak gitu-gitu kan gue udah bilang masih diumumin. Gua lupa mulu. Iya, emang. Lo emang saja aja yang lo ingat. Lagi lewat di kepala gua. Iya. Pakai peci. Walaupun ada contoh sukses yang menurut gue, wih sabi nih gitu. Iya. Siapa? Jadi ada satu band metal di Jepang namanya Kandarivas. Itu salah satu personelnya ini neurosurgeon. Udah sama. Dokter bedah saraf. Iya. Wah, anjing. Wow. Mm-mm. The best. Luar biasa. Nah itu. Di UI ada sih The Professor Band gitu. Nama band. Nama band. Emang semuanya profesor, Pak. Oh iya? Iya. Lagunya tuh cosinus EMC kuadrat gitu-gitu. Kasih gue bercanda. Lagunya kayak jazz-jazz gitu. Tapi bener ada. 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 Kan gue tahu. Profesor Band. Nah, Gua itu dia tahu. Gue tahu. The Professor Band. Lu iya. UI. Kenapa? Enggak cocok ya. Memang. Lihat gue. Lebih Teman-teman cocok gue Unas. udah pada kemana? Gue masih di sini aja. Keresahan. Keresahan. Nah, Tapi lu mengharapkan ada momentum apa gitu gak sih ketika lu merilis sebuah karya lu ini? Atau
Ini tanggal apa yang berarti buat lo atau nggak ada? Gue pengen cepet-cepet keluar aja. Enggak sih kalau gue nggak mikir momentum sih kalau gue. Ya once lagunya udah ready, gue rasa promosinya juga enak nih, ngitung waktunya ya udah rilis tanggal. Kecuali album, emang lo pengen Nah iya, samain sama makanya kalau album karena judulnya, jadi ini album emang album yang momen banget gitu. Personal. Gue nggak bisa ngerilis ini setelah 21 Juni. Ya. Karena 21 Juni gue udah 30. Udah menjelang 31 lu. Bener. Setelah 21 Juni. 30 lewat. 30 lewat. Iya. Iya. Nah itu kalau kecuali yang kayak gitu-gitu tuh baru kayak harus Penting ada. sih itu penting. Jadi kalau lo gue bius tanggal 19 gitu misalnya, lo baru bangun tanggal 23 lo kesel banget ya? Pasti kesel banget. Bius. Gue nggak jawab sih pertanyaannya. Jawab aja. Tapi menarik ya, dia rilis seminggu sebelum ulang tahun. Oh iya? Iya, betul. Sebelum ulang tahunnya si Dias. Terus Rehan rilis nanti pas ulang tahun. Jadi kayak memang the best nih persahabatan mereka ya. Dan semoga FYI langgeng ya. terus ya. Apa tuh? Pas lo rilis tanggal 21 gitu, itu H-1 ulang tahun DKI. Yoi, Keren lo. Oh iya ya? gue rilis pas ulang tahun Pak Jokowi. Oh bener! 21 Juni. 21 Juni. Keren. Keren banget. Ya Pak Publisher, jadi lo tau lah ya 2024 dimilih siapa. Gak. Penggiringan isu nggak ini? Oh iya 21 tuh Jokowi ulang tahun ya? Nggak tahu gue, dia yang tahu. Dan juga di hari Pak Soekarno meninggal. Innalillahi. Ya nggak bisa gue bercandain. Iyalah. Meninggal. Iya sih soalnya banyak orang-orang penting, Iya. tokoh nasional itu Juni. Juni Entah juga, lahir, benar. meninggal atau peristiwa penting. Kelahiran Pancasila? Satu Juni. itu kebangkitan Pancasila. Kebangkitan Pancasila. Nah lu Lahir. Kebangkitan Pancasila. lahir sama lahir sama bangkit sama gak? Ya beda lah. Berarti Emang. gini. Ada perbedaan gestur ya? Iya, kalau lahir kan ada yang diengkek. Engkek bahasanya. Maksud gue semoga salah satu tokoh penting kita mudah-mudahan di industri musik gitu kan, Benar. yang lahir Juni, ya dia. Amin. Siapa lagi Juni? Siapa lagi yang Juni yang lo tahu? Teddy Aditya. Teddy. Teddy Aditya. Jadi ADMS. So tau lu. Memang. Saya ngaku saya soto ya. Saya nggak tahu ADMS tahun berapa. Gue nggak tahu siapa lagi. oh Raisa. Raisa. Raisa 6 Juni. Oh iya benar, 6606. Karena labelnya Juni Records. Iya. Oh, gara-gara itu. Ya gue tadi cuma asal jeplak ternyata bener. Kan dia Instagramnya Raisa. Oh iya Bener. Gitu. Lu pikir itu togel? Itu. Ya Boim, gue kira kalian Boim aja. Oke terus. Ini gue tanyain kemarin sama temen lu, gue pengen tanyain sama lu juga. Apa? Apa ya tadi? Iya, apa itu dia? Berarti yang udah dirilis kan 3 nih. Iya, 3. Ragu, Mau tak mau. Mau tak mau, Dari Balik sama Jendela. Dari Balik Jendela. Buat orang yang belum pernah dengerin lo sebelumnya, tapi lo bebas juga untuk memilih lagu-lagu lo yang sebelum yang di EP ya. Iya. Lo pengen rekomendasiin, lo dengerin ini dulu, ini yang paling enteng buat lo dengerin, dan tapi ini representasiin gue banget gitu. Lagu yang mana? I'll Be Round. Lalu I'll Be Round tuh single kedua ini gue. cuplikannya. Gue dengerin juga. Hal itu. Wish I could turn back the time and let you know that I'll be around. Ini tentang almarhum kakek gue. Kakek. Oh gitu. Yoi. Berarti lo deket Lo banget deket sama sama kakek kakek lo? lo? Deket karena dia yang beliin gue gitar pertama. Oh. Gitar pertama. Kalau malu belinya bor ya? Bor gigi. Berarti kakek bisa main musik? Enggak. Tapi kenapa beli lo gitar? Kenapa beliin lo gitar? Tahu dari mana? Karena doi ngelihat gue tertarik sama musik. Lo pertama kali dapat gitar itu umur berapa emang? Kelas 4 SD, itu berarti umur berapa tuh? Ya nggak usah, maksud gue yang penting gue tahu ya kelas 4 SD. Berarti masih kecil tuh banget. Mungkin umur 9 kayaknya. Iya. 9. Jadi lo dari kecil udah ada ketertarikan buat musik sebenarnya? Udah. Lu dengerin siapa sih Yan dulu awal-awal lu Hah? kayak gue Selain suka azan ya? musik ini? Lu dengerin azan? Ada di mana nggak yang azan? Biar kita tahu waktu sholat. Siapa? Waktu itu gue kelas 4 itu lagi rame-ramenya Linkin Park. Linkin Park, Blink, itu. Lagu lu jauh dari itu. Memang. Tapi kan ya enggak sih, gue Marshalls nggak jauh dari situ. Iya. Oh iya, Marshall. Iya. Marshall tuh lu juga apa namanya menciptakan lagu juga di situ. Iya.
juga. Oke. Si Sihir Kenapa? juga? Apa? Iya. Iya. Nyiptain lagu juga? Heeh. Oh gitu. Nulis lagu juga. Mantap Jago ya? Mantap ya? Jago ya? Bisa nulis berbagai genre, Pak. Bener. Jarang soalnya. Han, Lu ada uang ya? Nggak salah sih. Iya. Menambah lini pemasukan. Bener. Lo juga nge-produce ya, Rey? Iya. Yang paling baru lagi nge-produce siapa? Ada gak? Ada satu band apa ya bilangnya metal kali. Oh ya? Mungkin, ada satu yang lagi menuju gue produce. Terus satu lagi ada band pop juga namanya Somewhere. Somewhere. Iya. Oke. Band metal siapa ya? Ada lah, belum Oh, belum boleh? disebutkan. Belum boleh? Black Sabbath bukan sih? Bukan, Slayer. Slayer. Dia mau comeback. Yoi. Slayer comeback. Luar biasa. Oke, teman-teman. Silakan kalau misalnya penasaran dicek Raihanur di Spotify dan di semua digital streaming. Single terbarunya dari Balik Jendela. Kalau lo mau tahu dan cukup mengcompile kehidupan dan nuansa musiknya Raihanur, I'll Be Round. Itu lo dengerin dulu boleh, tapi jangan lupa lo dengerin terus berulang dari Balik Jendela. Bener. Ragu, Mau Tak Mau, sama 7 lagu yang lain. Iya. Nanti ya. Nanti. Di bulan Juni tanggal 21 dan nanti menjelang album rilis Rehan akan mengeluarkan lagi satu single. Siap. Itu bulan apa nih kira-kira? Bulan Mei. Oh, Mei. Oke. Semua akan ada showcase-nya kan? Maksudnya akan ada seremonialnya kah? Dari 7 single lo yang sisa? Insya Allah. Oh iya? Saat tenaga masih cukup dan Waktu ya? waktunya cukup. Ya cukup. Lu juga mandiri, Pak? Lanjutkan. Hah? Duit pribadi? Enggak, kan ada label gue. Oh iya sih benar. Yoi. Iya benar. Dia soalnya kemarin bilang duit sendiri. Siapa? Yes. Iya, nggak ada label. Keren juga dia. Nanti lah kita Ini orang kaya lah. cari Dia investor. Dia rumahnya di Pondok Indah. Oh dia kan Ciganjur. Ciganjur. Lu di mana? Depok jauh lagi. Makanya gue kerja nih jadi host. Jauh beda ini levelnya. Kita semua. Berarti Ciganjur, Cilandak, Pondok Indah. Pondok Indah. Depok. Yo. Depok. Silakan teman-teman dicek Instagram lu apa nih? Raihan. Merchandise ada ya? Merchandise ada di Sundongen. Nah, Store merchandise Saniter. Ada apa aja? Ada t-shirt, ada dua. Taplak ada nggak taplak? Lu mau? Ntar gue bikinin deh. Makanya kalau bikin merchandise tuh yang agak beda tempat isu gitu loh, yang orang-orang nggak kepikir. Tempat tisu gue gak kepikir juga sih. Kan lagu lu melankoli, jadi Oh nangis. Cowok tuh ngelapnya pakai baju, Bro. Iya. aduh kotor dong. Cowok. Gue dapet ide nih gue malah. Gitu. Tempat isu kan? Iya. Iya, Mantap, bener. Sama ember. Ember Raihanur dar. Ember dar. keliling komplek ya. Oke. Ya aduh, terima kasih banyak. Thank you, Ren. Sama dong. Sehat-sehat. Iya. Selamat menjelang 30. Amin. Iya, yang penting sehat 30. Dan gua sama Denboy itu mengaminkan apapun yang ingin lo capai tahun ini. Amin, Yes. amin. Ya aduh, terima kasih banyak. Thank you, Ren. Thank Yo, you. Sehat-sehat. aman terus. Sehat-sehat. Pokoknya Raihanur proyekannya lancar, lomba sihir, Amin. Martial juga, gelas kaca nih. Semoga Ya, Gelas Kaca semoga Comeback. berproduksi kembali. jadi jadiin manggungnya, harus Ya. manggung waktu itu ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini bareng Raihanur. Tepuk tangan untuk Raihanur yuk. Mantap. Sampai ketemu lagi di edisi Pop News berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita ya, channel YouTube kita, Ya. Pop Asia Media. Betul Oke? sekali. Itu aja, Instagram juga di follow, pop.asia. Bye.